menjelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak unjuk rasa terus merebak. Mimpi buruk kenaikan harga kebutuhan pokok yang muncul seiring dengan rencana kenaikan BBM memicu massa turun ke jalan. Bentrokan massa versus aparat kerap tak terhindarkan. Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah di seluruh penjuru tanah air tak urung membuat penyakit melankolis Presiden Yudhoyono kumat. Rasa cemas dikeluhkan SBY saat bertemu kader Partai Demokrat di rumahnya di Cikeas 18 Maret lalu. Saudara-saudara, kalau saya ingin aman, Partai Demokrat juga tidak ikut diserang. Saya akan dengan tidak salah dinaikkan BBM. Tidak usah lagi ubah-ubah itu APBN. Tidak usah lagi udah subsidi, terserah ekonomi kita mau rusak atau tidak rusak. Kalau saya menuruti subjektivitas, pikiran dan hati saya. Tapi saudara-saudara, sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya harus mengambil risiko dan siap menghadapi tantangan. Dengan dalih kocek negara makin tergerus subsidi BBM, gara-gara harga minyak dunia terus meroket, pemerintah berencana menaikkan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Tapi SBY seolah tak menyadari bahwa maraknya demo adalah buah dari sikap pemerintahannya yang serba ragu. Akhirnya opsi paling mudah, menaikkan harga BBM, diwacanakan lagi. Keraguan pemerintah menyebabkan ketidakpastian dan rakyatlah yang harus menanggung dampak. Meski kenaikan harga BBM belum resmi diketok, harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik. Para pemain nakal pun mulai berspekulasi dengan menimbun BBM. Alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak adalah untuk menutupi defisit APBN. Jika harga BBM tidak dinaikkan, konon keuangan negara bakal terancam bahaya. Sebab anggaran belanja negara bisa terus membengkak hingga 55 triliun rupiah. Kalau saya sih dari zaman dulu juga nggak setuju kalau BBM nggak naik. Karena itu akan menghalangi energi lain untuk muncul. Dan kita lebih banyak punya energi lain dibandingin BBM yang lebih murah. Jadi kalau saya dulu pernah bilang waktu saya diangkat jadi wamen ya, kalau mau mengurangi subsidi harga BBM, kalau bisa jangan pakai BBM. Harga minyak dunia yang terus meningkat akibat berbagai konflik di Timur Tengah dianggap sebagai biang pembengkakan anggaran. Sebab Indonesia adalah penghasil minyak mentah sekaligus pengimpor minyak olahan. Sementara harga minyak dunia kini telah melampaui angka asumsi APBN $90 Amerika Serikat per barel. Namun para ekonom menyanggah keras dalih pemerintah. Kita bicara tentang APBN, apa sih namanya membebani gitu ya? Kalau bahwa subsidi BBM itu setiap tahun ada kenaikan, iya. Ya, satu karena memang harga minyak terus meningkat. Yang kedua konsumsi kita juga meningkat sementara produksi minyak turun, iya. Nah pertanyaannya kalau membebani, itu kan mesti kalau kita lihat share-nya. Benarkah bahwa share alokasi untuk anggaran subsidi BBM itu semakin tahun semakin meningkat? Artinya share dari subsidi BBM ini tuh turun tahun ini hanya 14% gitu. Nah sementara pengeluaran-pengeluaran yang lain seperti misalnya belanja pegawai, ya belanja barang, itu kan semua untuk birokrasi. Itu naiknya 50% lebih selama 5 tahun gitu.
Nah, jadi artinya kalau kita bicara membebani dan tidak membebani, itu kan kita harus secara fair kan untuk melihatnya. Kalau membebani mestinya share-nya dong. Tapi kalau persentasenya tidak, ya terus jadi apa? Jadi misalnya tambahan penerimaan 2012 kita berdasarkan nota keuangan dari RAPBNP 2012 ini, pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak itu kurang lebih 54 triliun. Ditambah dengan tambahan penerimaan dari pajak perdagangan internasional itu kurang lebih sekitar 5 triliun. Berarti itu kan sudah total 59 triliun rupiah. Sementara kebutuhan kita untuk BBM ya itu hanya 55 triliun. Jadi total masih ada kurang lebih sisa 4 triliun, belum anggaran yang dihemat oleh pemerintah dari belanja barang. Gitu. Dari belanja barang aja pemerintah mengusulkan 18 triliun ya kurang lebih. Kalau misalnya itu dihemat saja lagi dari 168 triliun misalnya itu kan nggak sampai 10%-nya itu dihemat, emas sekitar 12%-an. Kalau 15% saja misalnya dihemat udah 20-an triliun, ditambah dengan 4 triliun udah 24 triliun. Para ekonom kritis menilai pemerintah sesungguhnya tidak sedang menghemat apapun. Rencana kenaikan harga BBM hanyalah upaya penyelamatan diri dari ketidakbecusan pemerintah menyusun anggaran belanja negara. Misalnya ketika tahun 2011 itu harga BBM, maksud saya harga minyak dunia rata-rata 100 US dollar sudah per barrelnya, pemerintah mengajukan asumsi BBM itu, asumsi ICP ya, Indonesia Crude Petroleum itu hanya 90 US dollar per barrel. Padahal tahun 2010 yang lalu kita mengasumsikannya 95 US dollar. Maksud saya 2011 yang lalu kita mengasumsikannya 95 US dollar per barrel. Untuk mengantisipasi penolakan masyarakat sejak pertengahan 2011, pemerintah mulai menggelindingkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi alias premium. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang APBN 2012, pemilik mobil pribadi dipaksa mengganti konsumsi premium ke Pertamax. Konversi bahan bakar minyak ke gas juga akan diterapkan. Maka sejumlah alasan dirancang untuk memberi kesan bahwa kebijakan pengalihan BBM mempertimbangkan prinsip keadilan dan merakyat. Beberapa pejabat lalu sibuk berkampanye bahwa selama ini BBM bersubsidi justru lebih banyak dinikmati kaum berpunya. Pada awal Januari, ini kan sudah ada ketidakpastian yang jauh lebih besar, yakni isu untuk pembatasan BBM subsidi. Nah, masyarakat khawatir karena kalau dibatasi berarti semua mobil harus beralih ke Pertamax. Artinya akan ada kenaikan 100%. Atau kalau pakai gas berarti harus beli konverter yang harganya 15 juta. Kalau mobilnya hanya 100 juta berarti ini kan sangat mahal. Belakangan Pertamina maupun Hiswana Migas mengaku belum sanggup menyediakan Pertamax maupun BBG. Tetapi seminggu kemudian lain lagi pemerintah mengajukan APBNP yang di situ minta untuk Undang-Undang APBN dirubah karena pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan pilihan 1.000, 1.500 atau 2.000 rupiah per 1 liter. Semula pengajuan APBNP diduga murni sebagai antisipasi ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur gas maupun penyediaan bahan baku Pertamax. Pemerintah ingin menghapus pasal 7 ayat 6 di Undang-Undang nomor 22 tahun 2011, di situ kan dikatakan bahwa di pasal 7 ayat 6 itu pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi selama tahun anggaran 2012. Tapi kemudian pemerintah berpikir ulang, kemudian mengajukan agar di dalam perubahan Undang-Undang APBN perubahan di 2012 ini pasal 7 ayat 6 itu dihapus kemudian diganti dengan kenaikan. Rupanya pemerintah hanya hendak memastikan pilihan masyarakat.
Daripada menanggung kenaikan harga 100% dengan perpindahan dari premium ke Pertamax atau gas, maka kenaikan harga premium sebesar 33% bakal diterima masyarakat. Isu pembatasan BBM hanyalah kedok belaka. Gejolak pun tak terelakkan. Tak hanya ekonomi, suasana politik pun ikut memanas. Tarik ulur kepentingan demi meraih simpati masyarakat menjelang pemilu 2014 mulai menguat. Tak hanya partai oposisi seperti PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Gerindra, anggota koalisi PKS juga lantang menolak kenaikan harga BBM. Maka untuk menyamakan langkah dan strategi, Partai Demokrat sibuk menggalang dukungan. 14 Maret lalu, SBY mengumpulkan para pimpinan partai koalisi di rumahnya di Cikeas, Bogor. Semua telah menyampaikan pandangannya serta usulan-usulannya yang saya pandang semuanya baik, konstruktif, karena kita ingin menetapkan satu kebijakan, memilih satu opsi, dan kemudian kita jalankan untuk kepentingan rakyat kita, untuk kepentingan menyelamatkan perekonomian kita. Namun lagi-lagi, kelambanan dan ketidaktegasan berlanjut. Ketidakpastian ini dipelihara sejak Januari. Dan sekarang bahkan sampai hari ini belum ada kepastian apakah pemerintah atau presiden itu berani mengambil risiko itu atau tidak. Di sisi lain, apakah DPR ini nanti kelompok oposisi dengan yang sempalan koalisi ini juga akan lebih kuat ya? Palu kenaikan harga BBM belum diketok, tapi dampaknya sudah terasa. Di beberapa daerah, harga sembako sudah mulai merangkak naik. Semua lini produksi di berbagai sektor kini mulai menghitung kembali biaya produksi dari komponen BBM. Kalau menurut saya sih yang nggak setuju ya. Soalnya kan kalau naik, apalagi naik 1.500 itu dampaknya mungkin ke masyarakat tuh makin menyusahkan lah. Ya maunya saya standar aja, harga sembako tetap murah, BBM tetap stabil. Bagi warga miskin, harga-harga yang mencekik leher bakal semakin mempersulit hidup mereka. Maka dengan dalih menyelamatkan dan mempertahankan daya beli masyarakat, mulai April nanti, pemerintah akan mengucurkan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Selama 9 bulan ke depan, pemerintah akan mengucurkan dana Rp150.000 per bulan kepada setiap rumah tangga sasaran. Dari 18,5 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia, pemerintah menganggarkan Rp25,6 triliun untuk BLSM. Penyaluran BLSM ini akan dirapel tiap 3 bulan sekali. Namun, kebijakan ala Sinterklas ini langsung menuai kritik. Sejak tahun 2005 ya pertama kali ada BLT ya, saya nggak setuju. Karena memang BLT ini kan ada 26 triliun. Kalau diberikan kepada masyarakat, mau tidak mau ini akan mendorong spending, mendorong konsumsi masyarakat. Dan kalau konsumsinya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Tetapi ini kan tidak akan sustainable. Hanya diberikan 9 bulan. Benarkah bahwa setelah 9 bulan mereka ini akan jauh lebih kuat untuk menahan harga-harga yang sekarang akan lebih tinggi lagi kan? Gitu pertanyaannya. Jadi ini tidak akan efektif dong, karena setelah 9 bulan nanti mereka akan lebih sulit lagi. Penyaluran BLSM dinilai hanya sekedar bagi-bagi permen dan tidak akan efektif untuk menyelamatkan kaum miskin dari kepungan harga, apalagi untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Saya pendekatan pembangunan, pendekatan pertumbuhan ekonomi, pendekatan untuk menurunkan kemiskinan, pendekatan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat harus dilakukan secara sistemik, tidak bisa secara ad hoc. Jadi ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk bekerja lebih
lebih serius begitu menurut pandangan saya. Kenaikan harga BBM di negeri kaya minyak seperti Indonesia selalu mengundang tanya. Sebab rakyat pemilik sah negeri ini harus membeli minyak dengan harga mahal. Maka dugaan persekongkolan agar beroleh untung besar dari rente minyak pun meruyak. Ya, kalau kita bicara politik ekonomi, ya, untuk membawa harga energi termasuk BBM dan listrik ini pada harga pasar atau disebut harga keekonomian, itu kan memang upaya agar kalau harganya tinggi sehingga tidak akan ada perbedaan dengan yang non subsidi. Ya, kalau sekarang ini ditambah 1.500 kan menjadi 6.000 kan, artinya perbedaannya hanya tinggal 3.000 atau 3.500. Kalau nanti akan ada kenaikan lagi, ya kan ini kenaikannya akan bertahap. Ya, kalau menjadi tinggal selisih 1.000 misalnya, ini berarti pasar se-Indonesia ini akan sama bagi subsidi yang non-subsidi atau BBM yang non-subsidi. Nah, siapa untuk melihat mereka? Sudah bukan rahasia lagi bila tahun 2001 lembaga donor milik pemerintah Amerika Serikat, USAID, telah mengucurkan dana $4 juta demi membantu pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan reformasi di sektor migas. USAID juga telah menyuplai dana $850.000 Amerika Serikat untuk menyokong LSM dan beberapa universitas untuk mengkaji rencana pencabutan subsidi BBM. Sebagian dana USAID juga mengalir dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang sangat liberal. Nah, kalau kita melihat bagaimana sekarang ini Petronas misalnya mereka sudah membangun kilang di perbatasan. Kemudian juga Singapura dia membangun lagi, kilang lagi karena pasarnya adalah Indonesia. Dan kalau kita masih menggunakan BBM subsidi, ya tentu saja perbedaan harganya menjadi sangat tinggi dan itu tidak akan menguntungkan. Gitu. Nah, kalau ini harganya semakin lama semakin mendekati, maka SPBU asing ini akan kemudian langsung akan ramai. Karena tiba-tiba akan ada terbikin nomplok limpahan pasar dari yang mereka tadinya pakai subsidi BBM, ya BBM subsidi, kemudian mereka pakai yang tidak bersubsidi. Hanya ini belum terlalu sukses karena mereka mendorong tahun ini akan sama dengan harga pasar. Tampak jelas, pembatasan subsidi maupun kenaikan harga BBM akan menguntungkan perusahaan asing. Alasan mulia seperti penghematan anggaran, prinsip keadilan dan sebagainya hanyalah penyesatan belaka. Sebab kebijakan kenaikan harga BBM hanyalah karpet merah yang digelar pemerintah untuk menyambut semakin merajalelanya perusahaan minyak asing di negeri ini.